Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nabila Anjani dengan NIM 1049 dari kelas A akan menjelaskan tentang proses pengerjaan dari LKM 5 pada mata kuliah Data Mining. Jadi, langsung saja pada soal yang pertama, kita diperintahkan untuk melakukan clustering pada dataset SimpleWeather dengan melakukan langkah-langkah, di mana langkah yang pertama adalah normalisasikan dataset SimpleWeather menggunakan normalisasi min-max. Jadi mungkin kita bisa langsung saja ke Google Colabs-nya. Ya, jadi kita masuk ke yang pertama, untuk melakukan normalisasi dataset SimpleWeather menggunakan normalisasi min-max, kita perlu mengimport pandas SPD, kemudian kita import scalar preprocessing, import min-max scalar. Jadi ini nanti digunakan untuk melakukan normalisasi dengan min-max tadi. Jadi yang pertama kita akan menampilkan dataset dengan menggunakan perintah print data head. Kemudian yang kedua adalah menormalisasi dengan menggunakan min-max sesuai dengan perintah, di mana kita memilih kolom yang dinormalisasikan, yaitu ada precipitation, max, min, dan juga wind. Dengan kita menggunakan scalar sama dengan min-max scalar dari scalar yang diimport tadi. Kemudian kita gunakan data kolom tuh normalize untuk ini adalah kolom yang dinormalisasi dengan menggunakan perintah scalar fit transform data column to normalize. Kemudian untuk menampilkan data yang dinormalisasi dengan menggunakan min-max, kita tinggal mengeprint data head dan kemudian akan ditampilkan dataset SimpleWeather yang sudah dinormalisasi dengan menggunakan min-max. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua, yaitu adalah tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi ini adalah scatter plot sebelum clustering. Sesuai dengan yang ada di soal di sini, kita akan menampilkan scatter plot dari precipitation Tmax, kemudian Tmin wine, precipitation Tmin, dan juga Tmax wine sesuai dengan soal yang ada di nomor 7. Jadi kita pakai indikator tersebut untuk menampilkan scatter plot dari data yang belum di clustering. Jadi untuk menampilkan scatter plot dari data yang sebelum di clustering, kita menggunakan import matplotlib .pyplot splt. Kemudian di sini yang pertama adalah untuk precipitation dan Tmax. Jadi di sini ada figure size ditentukan 10,6, kemudian ada PLT scatter. Di sini variabel data dari yang di atas tadi diambil, dan di sini kita gunakan precipitation dan juga Tmax. Kemudian di sini ada untuk judulnya nanti yaitu precipitation versus Tmax. Kemudian kita gunakan precipitation dan Tmax ini menjadi X label dan Y label, kemudian PLT grid through dan PLT show. Dan di sini kita gunakan perintah yang sama untuk indikator yang lain, yaitu Tmax wind, precipitation Tmin, dan juga Tmax wind. Jadi perintahnya sama, hanya saja kolom yang diambil berbeda. Kemudian setelah di PLT show, nanti akan menunjukkan hasil scatter plot sesuai dengan yang sudah diperintahkan dalam kode tadi, di mana yang pertama menunjukkan scatter plot precipitation versus max seperti ini. Kemudian yang kedua ada scatter plot Tmin versus wine seperti ini, dan scatter plot precipitation versus Tmin seperti ini, dan yang terakhir ada scatter plot Tmax versus wind seperti ini. Jadi ini adalah scatter plot sebelum dilakukan clustering. Kemudian selanjutnya lanjut ke soal yang ketiga, yaitu clusterlah dataset SimpleWeather dengan nilai K, 2, 3, dan 4. Jadi untuk melakukan clustering ini, kita perlu mengimport scalan cluster import commits, kemudian di sini ada kita melakukan clustering dengan nilai K tertentu dan menampilkan hasilnya. Jadi untuk menampilkan nilai K2, 3, dan 4 nanti, di sini kita pakai variabel KM untuk K-means, kemudian kita pakai Y predicted,
Jadi untuk memprediksi data hasil clustering-nya tadi, di mana, sama dengan KM Fit Predict, diambil dari variabel data di atas tadi, kemudian di sini ada kita ambil dari precipitation, the mean, the max, dan wind. Kemudian data cluster ini sama dengan Y-predict. Dan kita nanti akan memperlihatkan hasilnya sebagai hasil clustering dengan K sesuai dengan yang diminta, yaitu for K in 2, 3, dan 4. Jadi selanjutnya di sini ada cluster and show result. Jadi untuk menunjukkan hasilnya. Jadi berdasarkan kode tersebut didapatkan hasil clustering dengan K sama dengan 2 adalah sebagai berikut ini. Ada weather-nya drizzle, rain, rain, rain. Kemudian untuk K sama dengan 3 sama dengan clustering seperti ini. Kemudian di sini ada kolom cluster 2 dan cluster 3. Jadi cluster 2 yang sudah ini dan cluster 3 ini, seperti ini hasilnya. Dan yang terakhir ada hasil clustering data K sama dengan 4. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk cluster 2, 3, dan 4 menunjukkan hasil sebagai berikut ini. Kemudian untuk soal yang nomor 4. Soal yang nomor 4 adalah tentukan key terbaik jika dilakukan dengan analisis elbow method. Jadi untuk soal yang nomor 4 ini kita mengimplementasikan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang optimal atau K dalam algoritma K-means. Jadi yang pertama di sini kita menghitung inersia untuk berbagai nilai K. Jadi di sini uh, iterasinya dilakukan K1 hingga K10. Jadi ranknya adalah 1 sampai 11. Kemudian untuk setiap nilai K, algoritma K-means diterapkan pada dataset dengan jumlah klaster sebanyak K. Di mana inersia dari setiap hasil clustering disimpan dalam list inersia ini. Kemudian yang kedua adalah plot elbow method. Jadi setelah menghitung inersia untuk berbagai nilai K, kode nanti akan menghasilkan plot elbow method. Kemudian untuk sumbu X akan menunjukkan jumlah cluster atau K, sedangkan sumbu Y akan menunjukkan inersianya. Jadi plot ini nanti akan membantu kita untuk memvisualisasikan bagaimana inersia berubah dengan nilai K yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah menemukan letak elbow secara manual. Jadi setelah plot elbow method nanti dihasilkan, maka kode ini akan mencoba menemukan elbow method atau siku dalam plot tersebut secara otomatis. Jadi nanti akan dilakukan pencarian titik di mana penurunan inersia mulai melambat secara signifikan. Jadi dalam kode ini, siku nanti akan ditandai ketika perubahan inersia antara dua titik kurang dari 0,05 nilai 0,05 atau nilai ambang batas menyesuaikan ambang batasnya. Jadi di sini ada if slope kurang dari 0,05. Dan jika siku ditemukan pada manual elbow K sama dengan I plus 1, maka akan menyimpan nilai K yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah menandai titik elbow atau siku. Jadi, jika titik elbow nanti sudah ditemukan, maka kode akan menambahkan garis putus-putus pada plot untuk menandai titik elbow-nya. Jadi hal ini nanti akan menunjukkan jumlah klaster yang paling optimal. Jika tidak ada siku yang ditemukan, garis putus-putus nanti juga tidak akan ditambahkan. Selanjutnya yang terakhir adalah menampilkan titik elbow atau siku. Jadi setelah semua pengolahan selesai, maka plot elbow method nanti akan ditampilkan. Jika siku ditemukan, letak K terbaik akan dicetak, ditandai oleh garis putus-putus merah, dan jika tidak, maka pesan bahwa siku tidak ditemukan nanti akan muncul. Jadi setelah di-run, maka hasil programnya menunjukkan elbow method yang seperti ini. Iya, jadi karena garis putus-putusnya sudah tercetak, berarti menunjukkan bahwa letak yang terbaik ada di 2, atau juga bisa jadi di 3, karena di sini kita lihat penurunannya juga sama-sama melambat secara signifikan.
Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 5. Ya, selanjutnya di sini, eee, di soal nomor 5 ini, digunakan untuk membuat scatter plot setelah proses clustering dengan menggunakan algoritma K-means untuk, beberapa nilai K yang berbeda, yaitu K2, 3, dan juga 4. Jadi yang pertama di sini ada PLT figure, jadi untuk menentukan fixed size dari gambarnya nanti. Kemudian ada clustering dengan K sama dengan 2. Jadi yang pertama kita lakukan, untuk K sama dengan 2 di mana subplot pertama di sini ada kita gunakan 1, 3, dan 1. Maka untuk menampilkan hasil clustering dari K sama dengan 2. Kemudian di sini kita gunakan PLT scatter untuk membuat scatter plot dengan sumbu X diisi dengan, precipitation dan sumbu Y diisi dengan Tmax. Kemudian nanti warna titik-titik scatter plot ditentukan oleh clustering dengan K2 yang, disimpan dalam kolom cluster 2 di data frame data. Kemudian di sini kita menggunakan, color maps untuk color map Viridis untuk menunjukkan perbedaan cluster, kemudian nanti akan menambahkan judul, label sumbu X dan sumbu Y, serta grid pada plot. Jadi sama untuk clustering dengan K sama dengan 3 juga demikian, hanya dirubah untuk ininya, jadi untuk subplotnya. Jadi untuk 3 ada 1, 3, 2 dan yang keempat ada 1, 3, 3 dan juga, berubah di judul ini classification with K4, yang ini K3, kemudian yang ini K2. Kemudian, di sini ada perintah PLSO untuk menunjukkan hasil dari clustering-nya. Jadi ini adalah hasil dari clustering K sama dengan 2, 3, dan juga 4 setelah clustering dilakukan. Dapat dilihat ini adalah hasilnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 6. Analisislah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan sesudah clustering. Jadi sesuai dengan langkah yang sudah kita lakukan di atas tadi, bahwasanya kita melakukan clustering pada nilai K sama dengan 2, 3, dan 4. Maka dari itu pada nomor 6 ini kita akan menganalisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering dari K sama dengan 2, 3, dan juga 4. Jadi berikut adalah kode program untuk, menganalisis dan membandingkan antara data yang sudah di-clustering dan yang belum. Iya, jadi di sini kita menggunakan fungsi, eee, plot comparison before after clustering, di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan, scatter plot sebelum dan setelah clustering dengan menggunakan jumlah cluster K yang sudah ditentukan. Di sini ada fixed size-nya ditentukan 15,6, kemudian subplotnya untuk K sama dengan, 2, 3, dan 4 ada yang pertama ada 1, 2, 1 yang kemudian ada 1, 2, 2 dan setelahnya dan selanjutnya. Kemudian pertama, setelah menentukan fixed size, dan subplot, di sini kita ada menerapkan, pada sumbu X, yaitu precipitation dan sumbu Y, Tmax, kemudian ada grid through. Selanjutnya di sini untuk 1, 2, 2 menampilkan plot scatter setelah clustering dengan jumlah cluster K yang ditentukan, di mana proses clustering ini dilakukan dengan menggunakan algoritma K-means menggunakan, K-means sama dengan N cluster, sama dengan K dan random set sama dengan 42. Setelah melakukan clustering, scatter plot nanti akan diperbarui dengan menambahkan titik-titik untuk setiap cluster menggunakan PLT scatter. Setelah itu pada subplot yang kedua, legend juga ditambahkan untuk menunjukkan label cluster dan terakhir ada PLT take layout yang dipanggil untuk menyesuaikan layout subplot agar tidak tumpang tindih. Kemudian ada PLT show untuk menampilkan plot ke layar. Kemudian juga ada iterasi untuk berbagai nilai K. Setelah fungsi plot comparison before after clustering nanti didefinisikan, maka dilakukan iterasi untuk beberapa nilai K, yaitu nilai K2, 3, dan juga 4. Di mana setiap iterasi fungsi plot comparison before after clustering nanti akan dipanggil dengan nilai K yang berbeda untuk menampilkan scatter plot sebelum dan setelah clustering. Jadi dapat kita lihat hasil dari
Scatterplot sebelum dan sesudah clustering adalah sebagai berikut ini. Jadi di sini ada before dan after-nya. Yang pertama ada K sama dengan 2, kemudian untuk K sama dengan 3 seperti ini, kemudian yang K sama dengan 4, perbandingannya adalah seperti ini. Selanjutnya ke soal yang terakhir, yaitu tentukan manakah kata terbaik jika dilakukan analisis secara visual dari tugas pada langkah nomor 1 sampai dengan 6 di atas, jika dilakukan kombinasi dari atribut precipitation dan Tmax, kemudian Tmin dengan Wind, precipitation dengan Tmin, dan Tmax dengan Wind. Jadi yang pertama di sini kita import from scala import metric, kemudian ada from scala cluster import k-means, kemudian ada daftar kombinasi yang sudah disebutkan kita masukkan, kemudian nilai K yang diuji kita gunakan range 2 sampai dengan 8, kemudian kita akan membuat fungsi untuk menampilkan scatter plot dan menentukan nilai K terbaik secara visual. Jadi di sini ada kita pakai base silhouetted score sama dengan -1. Jadi silhouette score ini akan menunjukkan di mana semakin tinggi nilai silhouette-nya, maka, berarti, perbedaannya ini akan semakin jelas untuk dilihat. Jadi, jika silhouette-nya semakin tinggi, maka, eee, semakin jelas perbedaannya. Berarti nanti kita ambil dari nilai yang paling tinggi itu. Kemudian di sini ada kita tentukan fix size dari gambarnya nanti. Kemudian di sini kita pakai k-means, nilainya n clustering sama dengan K. Kemudian ada data cluster, ini kita gunakan k-means fit predict untuk data dari atribut, yang sudah diperintahkan pada soal tadi. Kemudian ini untuk, plot kita pakai subplotnya, ini untuk warnanya nanti. Kemudian ada X label atribut tadi, labelnya atribut 1, kemudian kita gunakan PLT legend dan PLT grid true. Kemudian evaluasi nilai K berdasarkan silhouette score, jadi nanti, jika silhouette score-nya if silhouette score lebih dari base silhouette score, maka base silhouette score sama dengan silhouette score, di mana base K sama dengan K. Kita cari yang, eee, nilai K yang paling terbaik. Kemudian di sini ada perintah untuk menunjukkan nanti di mana nilai K terbaik untuk kombinasi atribut, eee, nanti di-print, kemudian juga disebutkan bahwa ma yang terbaik nilai K-nya mana dengan silhouette score-nya berapa. Kemudian kita cetak untuk setiap kombinasinya. Jadi di sini ada kombinasi, kalau yang di atas tadi kita gunakan kayak 2, 3, dan 4, di sini kita gunakan lebih banyak untuk melihat seberapa jelas perbedaannya. Jadi dari yang pertama dari kombinasi precipitation dan juga Tmax. Jadi ditemukan bahwa nilai K3 merupakan yang terbaik karena silhouette score-nya 0,54. Kemudian dari, kombinasi atribut Tmax dan juga Wen juga ditemukan bahwa nilai K3 adalah yang terbaik dengan silhouette score 0,44. Kemudian nilai K dari kombinasi atribut precipitation dan Tmin juga 3 dengan silhouette score 0,54, dan juga nilai K terbaik untuk kombinasi atribut Tmax dan Win adalah 3 dengan silhouette score 0,44. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai K yang terbaik adalah pada K sama dengan 3. Jadi, jika mungkin tadi pada elbow method ini dapat kita peroleh bahwa letak terbaik adalah pada siku yang kedua, tapi juga dapat dilihat bahwasanya, penurunan elbow, penurunan secara signifikan ini juga terjadi pada yang ketiga. Jadi antara 2 sama 3 sama-sama, mendekati untuk yang terbaik. Jadi dari, soal clustering dan langkah-langkah yang sudah kita lakukan mulai dari langkah nomor 1 sama dengan nomor 7 dapat kita peroleh hasil dan analisis data sebagai berikut. Jadi dari soal yang pertama memuat dan normalisasi data, di mana data cuaca satelit dimuat dan dinormalisasi menggunakan metode min-max untuk memastikan tentang nilai yang serupa dari setiap fiturnya. Kemudian yang kedua ada scatter plot sebelum clustering. Scatter plot sebelum clustering dibuat untuk kombinasi atribut yang diberikan, kita menyesuaikan dengan soal yang nomor 7 tadi. Kemudian yang ketiga ada penentuan K terbaik dengan metode elbow.
Jadi, metode Elbow digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang paling optimal, dan Elbow method tadi menunjukkan penurunan inersia yang signifikan pada K sama dengan 2 dan juga K sama dengan 3. Kemudian pada langkah yang keempat, klasterisasi dengan K yang dipilih, di mana data dipisahkan ke dalam klaster menggunakan K-means clustering dengan K terbaik yang telah ditentukan tadi. Kemudian ada scatter plot setelah clustering, di mana setelah clustering ini dibuat untuk kombinasi atribut yang diberikan dengan menggunakan kata terbaik yang sudah ditentukan tadi. Kemudian kita lakukan analisis visual pada langkah yang keenam. Jadi setelah clustering terlihat bahwasanya K sama dengan 3 memberikan pemisahan cluster yang lebih baik untuk setiap kombinasi atribut, setelah dilakukan clustering. Dan pada langkah terakhir adalah penentuan kata terbaik secara visual, di mana berdasarkan analisis visual, kata terbaik untuk kombinasi atribut precipitation dengan term max dan juga precipitation dengan term wind adalah 3 karena memberikan pemisahan cluster yang jelas. Jadi, dari seluruh langkah clustering yang sudah kita lakukan, dapat kita peroleh kesimpulan bahwasanya analisis clustering pada dataset cuaca satel Witter dengan menggunakan K-means clustering dengan metode Elbow untuk menunjukkan jumlah cluster yang optimal atau K tadi, setelah normalisasi data dan penentuan K terbaik, kita dapat membuat scatter plot sebelum dan setelah clustering untuk beberapa kombinasi atribut sesuai yang disebutkan pada soal tadi. Jadi berdasarkan analisis visual, kita dapat menentukan kata terbaik untuk setiap kombinasi atribut, di mana kita peroleh kesimpulan bahwasanya nilai K yang terbaik terletak pada K sama dengan 3, yang memberikan pemisahan klaster yang paling jelas untuk kombinasi atribut precipitation versus max dan precipitation versus wind. Dan secara keseluruhan pendekatan ini memberikan wawasan yang berharga tentang pola data dan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana atribut cuaca berhubungan satu sama lain dalam konteks clustering. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya tentang pengerjaan dari LKM nomor 5. LKM 5, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.